Halo sahabat belajar, jumpa lagi dengan I Gusti Bagus Ngurah Semarabawa. Dalam pembelajaran biologi kali ini, KD yang akan kita bahas yaitu tentang menganalisis ciri, sifat, dan habitat makhluk hidup sebagai komponen dari keanekaragaman hayati, dengan indikator yang kita akan bahas yaitu mengidentifikasi ciri, sifat, dan habitat dari dunia hewan yang memiliki tulang belakang, itu disebut dengan vertebrata, sedangkan yang tidak memiliki tulang belakang itu disebut dengan invertebrata. Sahabat belajar, pada fokus pembelajaran biologi kali ini kita akan membahas tentang ciri, sifat, dan habitat hewan vertebrata dan pengklasifikasiannya. Nah, dilihat daripada ciri-ciri hewan vertebrata, yang pertama mempunyai ruas-ruas tulang belakang. Yang kedua mempunyai tulang tengkorak atau kranium. Yang ketiga, tubuh simetris bilateral. Yang keempat, kulit terdiri dari dua lapis, yaitu epidermis dan endodermis. Yang kelima, rangka merupakan rangka dalam yang disebut juga dengan endoskeleton. Yang keenam, mempunyai rongga badan, diistilahkan dengan swellum. Yang ketujuh, tubuh terdiri dari kepala, badan, dan dua pasang alat gerak. Yang kedelapan, sistem pencernaan memanjang dari mulut hingga anus, dilengkapi dengan kelenjar pencernaan. Yang ke-10, sistem peredaran darah tertutup. Yang ke-11, alat ekskresi berupa ginjal. Yang ke-12, alat pernapasan berupa paru-paru, kulit, atau insang. Nah, itu secara umum ciri-ciri daripada hewan vertebrata. Nah, mari kita perhatikan bagian berikut ini. Nah, di sini kita lihat hewan bertulang belakang vertebrata. Ini kita bagi menjadi 5 kelas. Yang pertama, kelas Pisces. Yang kedua, kelas Amphibia. Yang ketiga, kelas Reptil. Yang keempat, kelas Aves. Yang kelima, kelas Mamalia.
Nah, dengan contoh-contoh yang bisa dilihat, sahabat belajar, untuk hewan-hewan yang tergolong vertebrata itu kita bagi menjadi 5 kelas. Yang pertama ada kelas Pisces, amfibia, reptil, apes, dan mamalia. Nah, silakan bisa dilihat bahwa dilihat dari ciri-cirinya masing-masing kelas. Nah, yang pertama habitatnya. Kalau Pisces ini masih umumnya ada di air, amfibia ini hidup di air dan di darat. Sedangkan untuk reptil, apes, dan mamalia itu umumnya hidup di darat. Kemudian kulit bagian luarnya, nah di sini agak beragam. Pisces itu berupa sisik, amfibia berupa kulit, reptil berupa karapak atau sisik, kemudian apes berupa bulu, mamalia berupa rambut. Sedangkan untuk cara respirasinya, Pisces adalah dengan cara menggunakan insang, amfibia ini ada yang menggunakan paru dan kulit, sedangkan untuk reptil, apes, dan mamalia itu seluruhnya sudah menggunakan paru-paru. Sedangkan untuk alat gerak, nah Pisces karena hidup di air dia menggunakan sirip. Nah, sedangkan untuk amfibia, reptil, apes, dan mamalia ini sudah menggunakan tungkai depan dan tungkai belakang. Kemudian untuk ruang jantung, nah ini ada beragam. Kalau Pisces itu ruang jantungnya terdiri dari 2, sedangkan amfibia ruang jantungnya ada 3, sedangkan reptil, apes, dan mamalia itu ada 4 ruang jantungnya. Kemudian untuk suhu tubuh, nah ini Pisces dan amfibia dia poikilotermis atau suhu tubuhnya bergantung dengan lingkungannya. Sedangkan apes dan mamalia itu berupa homoeotermis atau suhu tubuhnya sudah stabil. Kemudian reproduksinya ini untuk Pisces, amfibia, reptil, dan apes ini umumnya dengan cara bertelur atau ovipar, sedangkan mamalia itu dengan cara beranak atau vivipar. Sedangkan fertilisasinya atau cara membuahi spermanya untuk Pisces, amfibia ini pembuahannya terjadi di luar tubuh, sedangkan untuk reptil, apes, dan mamalia terjadi di dalam tubuh. Sahabat belajar, nah demikian tadi pemaparan tentang ciri-ciri, sifat, dan habitat daripada hewan-hewan yang tergolong dalam vertebrata. Nah, selanjutnya untuk sahabat belajar, sekarang untuk memahami materi tadi, kami berikan tugas untuk mencari hewan-hewan yang ada di sekitar rumah sahabat belajar yang tergolong dalam hewan-hewan vertebrata. Cari barang 5 contoh dengan ciri-ciri yang dimilikinya. Nah, semoga apa yang sudah kami sampaikan itu bisa dipahami, dan selanjutnya sahabat belajar tetap memiliki semangat untuk belajar dan selalu menjaga kesehatan.